Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Stianingsih dengan stambuk F1G118014. Untuk final kali ini saya membahas tentang Apache Bench. Pengertian Apache Bench. Apache Bench atau AB adalah pengujian beban dan alat benchmarking untuk server Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Yang ini dapat dijalankan dari baris perintah dan sangat mudah digunakan. Output pengujian beban cepat dapat diperoleh hanya dalam 1 menit karena tidak membutuhkan terlalu banyak pemahaman dengan konsep pengujian beban dan kinerja. Oleh karena itu cocok untuk pengguna pemula dan menengah. Kemudian, pengertian dari Apache Web Server. Apache Web Server merupakan web server yang paling populer dan banyak digunakan lebih dari 42% dari berbagai domain website yang ada di internet. Untuk menjadi sebuah web server, Apache memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari performa yang tinggi, fungsionalitas, efisiensi, serta kecepatan. Apache juga merupakan web server berbasis open source. Selanjutnya yaitu merencanakan output dari Apache Bench. Di sini akan memplot hasil yang relevan untuk melihat berapa banyak waktu yang dibutuhkan server karena jumlah permintaan meningkat. Untuk itu akan menambahkan opsi "-g" pada perintah sebelumnya yang diikuti dengan nama file di sini atau out data, di mana data keluaran AB akan disimpan. Selanjutnya itu AB-n 100-c 10-g out data. Kemudian AB-n 100-c 10-g out data. Selanjutnya itu parameter C adalah jumlah request konkuren atau berbarengan yang dibuat dengan contoh di atas, berarti jumlah request yang dibutuhkan adalah 1000 request dalam satu waktu. Parameter N adalah jumlah koneksi yang dibuat ke server tujuan dengan contoh di atas, berarti koneksi yang dibuat adalah 1000 koneksi. AB ini berkonsumsi resource server mulai dari memori atau RAM, bandwidth, dan prosesor. Kemudian parameter terakhir adalah URL adalah halaman yang akan diproses oleh web server di bench. Selanjutnya itu start time. Start time ini adalah tanggal dan waktu dimulainya panggilan. Kemudian seconds, yaitu sama seperti waktu mulai tetapi dalam format stempel waktu Unix time. Ini adalah waktu koneksi. Kemudian T-time adalah total time, atau itu adalah jumlah dari T-time dan D-time. Secara tematis T-time sama dengan C-time dan D-time. Kemudian wait. Wait ini adalah waktu menunggu. Selanjutnya yaitu pengertian GNU Plot. GNU Plot adalah suatu program dengan antarmuka teks yang fleksibel dan digunakan untuk menghasilkan grafik 2 maupun 3 dimensi. Program ini umumnya dapat berjalan hampir di semua jenis sistem operasi, walaupun pada awalnya dikembangkan dari program yang berasal dari sistem operasi Unix. GNU Plot dapat dikatakan memiliki sejarah panjang sejak tahun 1986. Selanjutnya yaitu GNU Plot dapat menghasilkan output ke layar dan juga berkas grafik dengan berbagai format, diantaranya adalah PNG, EPS, CVG, JPG, dan lain-lain. Selanjutnya itu perangkat lunak server. Yang ini adalah nama server web yang dikembalikan ke header HTTP dari pengembalian pertama yang berhasil. Kemudian nama host server. Ini adalah alamat DNS atau IP yang diberikan pada baris perintah. Kemudian port server. Ini adalah port tempat AB terhubung jika tidak ada port yang diberikan pada baris perintah. Ini akan default ke 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Selanjutnya itu protokol SSL atau TLS. Yang ini adalah parameter protokol yang dinegosiasikan antara klien dan server. Yang ini adalah akan dicetak jika SSL digunakan. Kemudian yaitu jalur dokumen. Yang ini adalah permintaan URL yang diuraikan dari string baris perintah. Kemudian itu panjang dokumen. Ini adalah ukuran dalam bit dari dokumen pertama yang berhasil dikembalikan. Jika panjang dokumen berubah selama pengujian, resport dianggap sebagai kesalahan. Kemudian tingkat konkurensi. Ini adalah jumlah klien bersama atau setara dengan browser web yang digunakan selama pengujian. Baik, selanjutnya saya akan mengetik program di aplikasi Ubuntu ini. Programnya yaitu AB -1 -r -n 100 -c 100 -k -h, lalu tanda petik 2 yaitu
kita ketik lagi accept min encoding, terus ketik 2, terus gzip, deflate, terus balas tanda petik 2, kemudian spasi, lalu http://2 kali, lalu ketik 127.0.0.1, terus titik 2, kemudian ketik lagi 85.1, lalu enter. Baik, mungkin kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tanda bahwa aplikasi ini bisa dimasukkan program dan bisa berjalan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.